Selamat berjumpa kembali Nana. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi ya, eksponen, di mana materi ini anak-anak sudah dapatkan di kelas 10 ya. Sekarang kita akan mengingatkan kembali untuk nantinya sebagai bekal pada saat anak akan mengikuti ujian sekolah. Jadi mohon nanti perhatikan dengan baik penjelasan dari Bapak, sehingga nantinya anak-anak dapat mengerjakan dengan baik soal-soal yang berhubungan dengan eksponen. Baiklah, kita akan segera mulai. Nah, coba perhatikan anak-anak. Jadi eksponen itu sebetulnya sama dengan pangkat ya. Misalnya ada X kuadrat. Itu artinya X dipangkatkan 2. Kemudian ada akar X, itu diubah bentuknya menjadi X pangkat setengah. Kenapa? Karena anak coba lihat sekarang bentuk yang akar pangkat N dari X pangkat M. Itu akan berubah bentuk menjadi X pangkat M per N. Ya. Contoh berikutnya, X pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 daripada X kuadrat. Di mana M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 3 ya. Kalau dilihat dari bentuk akar pangkat N dari X pangkat M ya. Kemudian ada X pangkat min 2. Itu sama dengan 1 X kuadrat. Atau 1 per X pangkat N. Atau 1 X pangkat N itu sama dengan X pangkat min N. Ya. Jadi konsep itu anak-anak harus kuasai sebelum kita melanjutkan pada permasalahan eksponen ya. Jadi anak-anak harus menguasai bentuk-bentuk perpangkatan. Kemudian kita akan beralih dengan sifat-sifat eksponen. Yang pertama Nana, A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Ini kali ya, itu akan menghasilkan pangkat penjumlahan. A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Sebagai contoh misalnya, A pangkat 3 dikalikan dengan A pangkat 2 sama dengan A pangkat 3 tambah 2 sama dengan A pangkat 5. Ya. Kemudian 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 atau 2 pangkat 5. Hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, yaitu hasilnya 32. Kemudian di bawahnya 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat 3. Ini sama dengan 2 pangkat min 1 tambah 3. Sama dengan 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Yaitu untuk bentuk yang pertama. Biasanya A kali M, A pangkat M dikali A pangkat N bisa tulis dengan A pangkat M dot A pangkat N. Atau A pangkat M titik A pangkat N ya. Biar inilah keliru lah antara X dengan kali ya. Jadi kalau kita pakai simbol kali kan artinya A pangkat M X A pangkat N gitu ya. Jadi biasanya kita tulis A pangkat M titik A pangkat N. Jadi dalam hal ini Bapak tulis A pangkat M dikalikan A pangkat N. Kemudian yang sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N atau A pangkat M per A pangkat N. Sama dengan kalau dia bagi atau pembagian, maka pangkatnya adalah pengurangan. Sehingga A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Contoh, 5 per pangkat 3 per 5 pangkat 2 atau 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2
sama dengan 5 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 5. Itu 5 pangkat 1, kan satunya ditulis ya. Jadi 5. Jadi itu ya anak-anak. Lalu kita akan lanjutkan dengan contoh berikutnya. Anak-anak untuk sifat yang ketiga ya. A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat MN atau A pangkat M kali N. Sebagai contoh misalnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 6. Nah 2 pangkat 6 itu 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Jadi hasilnya adalah 64. Kemudian sifat yang keempat, A kali B atau AB pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N. Nah di sini Bapak tuliskan sengaja ya, tidak pakai tanda X kali ya. Kalau biar tidak kabur antara kali dengan X ya. Jadi A kali B itu AB pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N. Sebagai contoh misalnya 2 dikali 3 atau 2,3 dikuadratkan sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 9 sama dengan 36. Kemudian 2x pangkat 3 artinya 2 pangkat 3 dikali x pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 8 ya. 8x pangkat 3. Ya, sudah jelas anak-anak ya. Kemudian sifat yang kelima yaitu pembagian ya. A per B atau A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh misalnya 2/3 dikuadratkan atau 2/3 pangkat 2 artinya 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 4/9. Kemudian anak perlu ketahui bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Contoh misalnya 2 pangkat 0 1, 1 pangkat 0 1, 3 pangkat 0 1 dan seterusnya. Jadi nanti kalau anak menemukan dalam soal, jadi konsepnya adalah bahwa suatu bilangan pangkat 0 sama dengan 1. Ya, baiklah Bapak akan lanjutkan contoh atau latihan-latihan berikutnya. Nah sekarang kita akan mencoba untuk menentukan atau mencari bentuk sederhana ya dari bentuk-bentuk eksponen berikut. Misalnya nomor A pangkat 3 dikali B pangkat 4 dibagi A dikali B pangkat 3. Atau dapat dikatakan A pangkat 3 dikali B pangkat 4 per A kali B pangkat 3. Anak-anak lihat variabelnya A dan B ya. Jadi anak-anak perhatikan itu A dengan A, B dengan B ya, atas bawahnya. Jadi dengan konsep yang sudah anak pelajari tadi, bahwa dalam pembagian itu pangkatnya dikurangi ya. Jadi lihat variabel A 3 kurang 1 ya. Di bawahnya itu kan kosong A-nya, itu berarti pangkat 1 dia. 1 nggak kelihatan, nggak ditulis ya, karena A pangkat 1 kan A ya. Jadi A 3 pangkat 3 kurang 1 dikalikan B pangkat 4 kurang 3. Jadi hasilnya adalah A pangkat 2 atau A kuadrat kali B. Ya ingat ya. Lihat hal yang sama. Variabel yang sama dilihat. Kemudian yang kedua 2P kuadrat kali Q atau 2P kuadrat Q per 4P Q pangkat 3. Itu kalau dibaca 2 kali P pangkat 2 dikalikan Q per atau dibagi 4 dikali P dikalikan Q pangkat 3. Jadi cara menyelesaikannya adalah ubah dulu ya. 2 P kuadrat
Q per 4 itu 2 pangkat 2 P Q pangkat 3. Itu dapat dikatakan 2 dikali P pangkat 2 atau P kuadrat kali Q dibagi 2 pangkat 2 kali P dikalikan Q pangkat 3. Anak-anak lihat ya, bilangan 2 itu variabelnya. Atau bilangan angka 2 itu kan sama udah atas bawah. Kemudian pada P sama dengan atas bawah, Q sama dengan juga atas bawah. Sehingga dapat dicari dengan 2 pangkat 1 kurang 2 dikalikan P 2 dikurangi 1, lihat pangkatnya, dikalikan Q 1 kurang 3, sehingga menjadi 2 pangkat min 1 kali P dikali Q pangkat min 2. Kemudian yang tadi di sebelumnya Pak bilang bahwa 2 pangkat min N kan, atau A pangkat min N menjadi 1 per 2 pangkat N kan. Jadi 2 pangkat min 1 akan berubah menjadi setengah ya. 1 per 2 kali P dikali 1 per Q pangkat 2. Sehingga menjadi 1 kali P kali 1 per 2 Q pangkat 2 atau Q kuadrat ya. Sehingga hasilnya adalah P per 2 Q kuadrat. Ya, sudah jelas ya. Kemudian untuk yang contoh yang ke C. P pangkat min 2 kali Q per P pangkat 3 Q kuadrat. Dikuadratkan lagi. Anak-anak boleh saja menentukan di yang dalam kurung dulu ya. Diselesaikan. Kemudian dikuadratkan. Sama juga kita kalikan pangkatnya dengan ini. Dengan pangkat berikutnya boleh. Tapi kita selesaikan dulu dalam kurung saja. Anak-anak lihat itu pada P ya. P atas dengan P bawah. Q atas dengan Q bawah. P min 2 kurang 3. Kan karena pembagian kan dikurang pangkatnya. P min 2 kurang 3 dikali Q 1 kurang 2. Dikuadratkan atau pangkat 2. Hasilnya adalah P pangkat min 5 kali Q pangkat min 1 pangkat 2. Itu dikuadratkan lagi. Sehingga menghasilkan P min 10. Di mana dapat min 10? Min 5 kali 2. Dikalikan dengan Q pangkat min 2. Di mana dapat? Itu min 1 kali 2. Ya. Sehingga bentuk P pangkat min 10 adalah seper P pangkat 10. Jadi pangkat negatif menjadi pangkat positif di penyebutnya. Sehingga seper P pangkat 10 dikali seper Q pangkat 2. Sehingga hasilnya 1 per P pangkat 10 Q pangkat 2. Ya, dan anak harus bisa memahami, ingat konsep-konsep tadi yang Pak sudah jelaskan di depan tadi. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi ya. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Kalau ada bentuk negatif, pangkat negatif dia akan berubah menjadi seper pangkat positif ya. Itu konsepnya harus dipahami. Nah, untuk yang latihan D ya. Di sini ada 27 kali P pangkat min 2 kali Q per 9 kali P pangkat 3 kali Q pangkat 2 dikuadratkan. Hasilnya berapa? Nah, Nana lihat di sini itu angka 27 dengan 9 kita harus samakan dulu ya. Biar bisa kita kerjakan dengan konsep eksponen ya. Yaitu menjadi 3 pangkat 3, 27 kan 3 pangkat 3. Dikali P pangkat min 2 kali Q dibagi 3 pangkat 2 yaitu 9 itu kan 3 pangkat 2 kali P pangkat 3 dikali Q pangkat 2 dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Sehingga atas dan bawah udah sama ya. 3 sama dengan 3. Kemudian P sama dengan P, Q sama dengan Q, sehingga kita langsung bisa langkah berikutnya.
Karena dia pembagian, pangkatnya dikurangi. Itu udah dikurangkan ya. 3 pangkat 3 kurang 2 dikali P min 2 kurang 3 dikali Q 1 kurang 2 dipangkatkan 2. Kemudian hasilnya 3 dikali P pangkat min 5 kali Q pangkat min 1 dipangkatkan 2. Karena pangkat kita kalikan sekarang. 3 itu kan 3 pangkat 1 ya. 1 kali 2, 2 ya. 3 pangkat 2. Kemudian P pangkat min 5 kali 2. Q min 1 kali 2. Sehingga menjadi 9 P pangkat min 10 kali Q pangkat min 2 sama dengan 9 dikali 1 per P pangkat 10 dikali 1 per Q pangkat 2. Sehingga menghasilkan 9 per P pangkat 10 Q pangkat 2 ya. Jadi anak harus memahami itu. Kalau pangkatnya min, jadi dia akan berubah menjadi 1 pangkat positif ya. Seperti P pangkat min 10 menjadi 1 per P pangkat 10. Atau Q pangkat min 2 akan menjadi 1 per Q pangkat 2 ya. Kemudian ini contoh berikutnya yang nomor E ya. Setengah kali P pangkat min 1 kali Q per 4 kali P pangkat 3 kali Q pangkat 2. Nah setengah dengan 4-nya kan belum sama tuh. Kita samakan dulu. Kalau setengah itu asalnya ada 2 pangkat min 1 kan. 2 pangkat min 1 kan berubah 1 per pangkat 1 per 2 pangkat 1 ya. Atau 1 per 2. Itu setengah ya. Sehingga setengahnya dirubah menjadi 2 pangkat min 1. 4-nya dirubah menjadi 2 pangkat 2 sehingga sama. Atas dan bawah 2 dengan 2 ya. Baru bisa kita pakai rumus eksponen ya. Sehingga setengah kali P pangkat min 1 kali Q per 4 kali P pangkat 3 kali Q pangkat 2 akan menghasilkan 2 pangkat min 1 kali P pangkat min 1 kali Q per 2 pangkat 2 kali P pangkat 3 kali Q pangkat 2. Itu sama artinya 2 pangkat min 1 dikurang 2 dikali P min 1 kurang 3 kali Q 1 kurang 2. Karena dia pembagian kan pangkatnya dikurangkan. Hasilnya 2 pangkat min 3 dikali P pangkat min 4 dikali Q pangkat min 1. Nah 2 pangkat min 3 itu berubah bentuknya menjadi 1 per 2 pangkat 3 dikali 1 per P pangkat 4 dikali 1 per Q. Ya satunya nggak ditulis ya pada Q ya. Hasilnya 1 kali 1 kali 1 atas kali atas bawah kali atas atau pembilang dikali pembilang penyebut dikali penyebutnya. 1 per 8 dikali 1 per P pangkat 4 dikali 1 per Q 1 per Q sama dengan 1 per 8 P pangkat 4 Q atau 1 per 8 dikali P pangkat 4 dikali Q. Ya anak-anak, jadi anak-anak harus memahami ya konsep dari eksponen atau pangkat itu kayak gimana. Sehingga nantinya anak-anak bisa mengerjakan segala bentuk-bentuk soal-soal eksponen ya. Ini sangat menarik bukan? Anak-anak harus latihan dengan baik. Kemudian yang penting sifat-sifatnya dulu dipahami. Bapak yakin nanti anak-anak bisa menjawab soal-soal eksponen dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bapak sudah akhiri. Dan tetap semangat, rajin belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.